Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun na'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya serta selalu berbuat baik kepada sesama. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah salat Jumat sekalian, marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan perintahnya semaksimal kemampuan kita dan juga dengan menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimakumullah, manusia telah berada pada puncak kemajuan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi ciptaan manusia telah mencapai suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Setelah revolusi industri pertama dengan mekanisasi, bahkan kemudian disusul dengan revolusi industri kedua tentang kemajuan produksi massal dan kelistrikan, revolusi industri ketiga munculnya perangkat komputer dan otomasi. Maka sekarang ini banyak kita kalangan percaya bahwa kita telah memasuki sebuah era baru yang dimulai pada 15 atau 16 tahun yang lalu, yaitu era revolusi industri. Salah satu ciri dari kemajuan revolusi industri keempat ada 3 muatan utama. Yang pertama adalah big data atau penguasaan segala macam data. Yang kedua adalah Internet of Things atau pemanfaatan internet di segala aspek kehidupan, dan yang sekarang mulai dipergunakan di kampus-kampus di Indonesia, yaitu kemajuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pada masa revolusi industri pertama, manusia telah berhasil menemukan tenaga uap dan tenaga air, serta memanfaatkan tenaganya untuk membuat mesin. Pada saat itulah pekerjaan manusia mulai banyak dibantu oleh mesin. Pada tahap perkembangan berikutnya, manusia bertambah banyak dan mulai membutuhkan berbagai jenis produk guna menopang kehidupannya. Maka pada masa revolusi industri kedua, pabrik-pabrik yang dibangun manusia dipacu untuk dapat menyediakan produk kebutuhan hidup manusia dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi kelistrikan di segala bidang dan tahapan proses produksi, peran manusia mulai bergeser dari pihak yang mengerjakan
menjadi operator mesin atau yang mengendalikan proses produksi. Pada masa perkembangan revolusi industri ketiga atau yang mengendalikan atau yang telah berhasil menciptakan sebuah otak tiruan yang diberikan nama Central Processing Unit yang kinerjanya sangat bergantung kepada jenis memori atau input ingatan yang dimasukkan ke dalam sistem memori yang dimiliki oleh komputer tersebut. Pada masa perkembangan revolusi industri ketiga, manusia telah menciptakan otak tiruan yang sangat luar biasa, yang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kemampuan otak ini hampir mendekati kepada level yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang mampu mengerjakan segala sesuatu dengan cepat sesuai dengan perintah yang diberikan. Pekerjaan manusia yang dulunya harus dikerjakan selama berjam-jam melalui proses komputerisasi dapat dikerjakan dalam waktu sekejap. Kemajuan teknologi komputer telah nyata dapat meningkatkan kualitas hidup manusia karena proses otomasi pekerjaan telah meluas ke segala bidang kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita amati dengan teliti, perkembangan teknologi telah dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, serta jika kita mau jujur berpikir bahwa ternyata terdapat masalah besar dalam makna manusia dan harkat kemanusiaan. Dengan kemajuan teknologi, manusia dituntut untuk terus memahami dan mengikuti perkembangan teknologi. Di satu sisi akan muncul sekelompok manusia yang lebih percaya kepada teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dan cenderung tidak membutuhkan agama dalam melaksanakan hubungan kemanusiaan. Di sisi lain akan ada sekelompok generasi yang tersisihkan karena tidak mampu mengakses kemajuan teknologi, bahkan tersisih dari peradaban karena gagal memahami teknologi. Masyarakat sebagai satu bentuk peradaban manusia akan terpecah-pecah menjadi beberapa kelas dan kelompok. Dapatkah kita bayangkan bagaimana kemudian nilai luhur, etika, dan moral keagamaan tidak dapat lagi menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat. Jamaah rahimakumullah. 3 komponen revolusi industri keempat yaitu Big Data, Internet of Things, dan Artificial Intelligence. Kita bisa sampaikan di sini bahwa Big Data merupakan bentuk dari penguasaan data apa saja. Sehingga kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya para hacker untuk menjebol data dari sebuah institusi dan kemudian menjualnya. Dari di sini kita akan diberikan suatu kepercayaan bahwa pemenang adalah siapa yang menguasai data sebanyak-banyaknya. Data yang berhubungan dengan informasi bisnis, sumber daya alam, sumber daya keuangan, kekuatan militer, dan bahkan data diri manusia sebagai objek bisnis. Kita tentunya masih ingat pada saat kita mendaftarkan kartu SIM card handphone kita, mengisi akun Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan layanan elektronik lainnya, semuanya serba gratis. Dan kita dengan sukarela memberikan data pribadi kita tanpa kita sadari bahwa itu merupakan salah satu bentuk dari penguasaan big data dari penggunanya. Mengapa kita sudah merasa senang untuk menyerahkan data pribadi kita dengan sukarela? Itu artinya tidak secara sadar akun kita telah dijadikan sumber data dalam kapitalisasi informasi. Internet of Things mengarah kepada penggunaan jaringan internet yang semakin lama semakin luas. Perkembangan layanan transportasi, retail, pertokoan juga telah diambil alih oleh pemanfaatan jaringan internet. Kita masih ingat bagaimana gejolak pemanfaatan internet ini menimbulkan kontraksi sosial antara penyedia layanan transportasi dan mulai mengusik keberadaan toko dan mal-mal yang tersebar di puluhan kota besar. Pasar sebagai tempat berjual beli atau transaksi sudah mulai kehilangan bentuk fisik karena layanan bayar di tempat.
para penyedia marketplace yang menjamur di jejaring sosial. Kita harus sadar bahwa dengan semakin meluasnya penggunaan internet akan sedikit demi sedikit menghilangkan interaksi sosial dan keguyuban yang selama ini menjadi sifat dan ciri masyarakat Indonesia. Barangkali interaksi sosial semakin kecil perannya karena hampir semuanya dapat diperoleh melalui internet. Barangkali interaksi sosial semakin mengecil peran karena hampir semuanya dapat dilakukan melalui jaringan internet. Haruslah kita sadari bahwa berinteraksi sosial melalui media sosial telah meletakkan manusia pada posisi dan level kesetaraan sosial yang sama. Gaya bahasa keseharian, nilai moral, dan etika budi luhur tentunya tidak dapat ikut berperan dalam interaksi sosial melalui media elektronik. Layanan media sosial seperti WhatsApp dan sebagainya secara perlahan tetapi pasti telah menggusur nilai-nilai luhur tersebut. Perkembangan pemakaian media sosial semakin tidak terkendali, bahkan seakan-akan media sosial telah menguasai hidup manusia dari detik ke detik. Manusia sebagai pengguna layanan WhatsApp mengalami apa yang dinamakan dengan information flood atau banjir informasi yang tidak dapat kita cegah dan kita saring sehingga mempengaruhi jalan pikiran dan akal sehat manusia. Manusia akhirnya berada dalam persimpangan yang tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kebohongan akan terus meluncur masuk ke dalam otak manusia. Bahkan banyak pakar yang mengatakan bahwa kebohongan yang berkali-kali dipertontonkan akhirnya suatu saat akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran yang tidak mau dipertontonkan dalam ruang publik akhirnya akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Auzubillahi min dzalik. Maraknya penggunaan media sosial dalam kehidupan dapat memaksa manusia berada dalam situasi membingungkan. Akhirnya hanya Allah yang memberikan satu peringatan bahwa suatu saat nanti ada tinggal selembar tipis batas antara kebenaran dan kebohongan juga kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hal ini melalui surat Ar-Rum ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarun nasi 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama atau Islam, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para jamaah yang berbahagia, di dalam era perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ada satu ganjalan yang membuat kenapa kemudian proses negosiasi penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika tidak mengecil, tidak menurun, tetapi malah dinaikkan. Kabarnya dari 34% setelah negosiasi justru naik menjadi 42%. Salah satu ganjalannya adalah tentang perang dagang yang dilakukan Indonesia dan Amerika. Kita masih mengenal 3 tahun yang lalu masa COVID, di mana orang punya kecenderungan enggan bersentuhan satu sama lain, enggan bertemu muka satu sama lain, enggan bertransaksi langsung satu sama lain. Akhirnya perbankan kita mengembangkan apa yang dinamakan dengan QRIS atau pembayaran online. Pembayaran yang dilakukan melalui pelacakan barcode yang diberikan kepada para pengguna jasa perbankan. Dan sangat luar biasa, setelah COVID selesai, penggunaan QRIS itu justru semakin berkembang.
semakin meluas, dan bahkan sekarang telah dipakai QRIS bikinan Bank Indonesia, telah dipakai di 9 negara, termasuk di Korea, Jepang, Taiwan, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar. Tentunya ini meresahkan bagi negara adikuasa yang selama ini menguasai sistem Mastercard dan Visa. Kita tahu sebelum COVID, ya, kejayaan Mastercard dan Visa sampai kemana-mana. Bahkan kita melakukan pembayaran menggunakan card, itu kita memberikan sumbangan apresiasi jaringan kepada pemilik Mastercard dan Visa dalam hitungan 1,7%. Jamaah yang berbahagia, transaksi Visa dan Mastercard di Indonesia setahunnya itu mendekati 18 triliun. Dan sekarang Amerika resah, sehingga itu masuk ke dalam diktum penetapan tarif di dalam perdagangan Amerika dan Indonesia. Karena setelah berkembang QRIS, transaksi QRIS tahun mendekati angka 30 triliun. Sebuah angka yang luar biasa di Indonesia. Itu pun sekarang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia. QRIS yang kita gunakan di Malaysia langsung akan dikonversi dalam bentuk mata uang lokal. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Amerika bahwa nanti satu saat Mastercard dan Visa milik negara adidaya ini akan tergeser. Ya. Oleh karena itu Trump meminta agar sistem internasi bank ini dimatikan. Ya. Baru sekali ini ada sebuah negara adikuasa yang karena masalah Internet of Things inilah kemudian mereka merasa ada sebuah masalah besar. Jamaah yang dirahmati Allah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebenarnya telah dikembangkan puluhan tahun yang lalu. Perkembangan kecerdasan buatan pada dasarnya adalah mengembangkan sebuah piranti atau alat mekanik yang dapat menerima perintah di bawah kendali manusia, ataupun program dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pada awalnya penciptaan robot diarahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya atau berat, seperti pengamatan aktivitas gunung api, deteksi bom, atau pekerjaan dengan kapasitas besar dalam proses industri. Pada perkembangan terakhir, sejalan dengan semakin berkurangnya pertumbuhan penduduk di negara maju dan industri, kebutuhan akan robot semakin besar. Dan ini menjadi sebuah penciri mengapa teknologi robot, kecuali di Cina, itu sangat berkembang di negara-negara yang tidak memiliki bonus demografi. Angka kelahiran di Korea dan Jepang itu menurun drastis, bahkan di bawah angka 2%. Sebetulnya ini sebuah peluang bagi kita semua. Para jamaah yang berbahagia, generasi muda kita dinamakan dengan sebutan yang indah, yaitu generasi Z atau Gen Z. Sebuah generasi yang katanya adalah akan menguasai pada era bonus demografi pada tahun 2045, di mana lebih dari 42% struktur penduduk Indonesia itu berumur antara 20 sampai 35 tahun. Para jamaah yang berbahagia, susah mencari definisi Gen Z. Satu-satunya yang bisa dicari Gen Z itu adalah dari kata-kata dia merupakan generasi strawberry. Generasi yang indah, ranum, mengesankan dan menggiurkan. Tetapi generasi strawberry ini lemah. Sekali jatuh dia akan lembab, lemah, tidak berdaya, karena buah itu akan hancur. Kita bisa melihat bagaimana 15-20 tahun yang lalu Indonesia memiliki generasi duren yang jatuh berkali-kali, bahkan hanya untuk merasakan nikmatnya durian kita harus pukul dia, harus belah kita, harus kita banting orang itu. Generasi bantingan inilah yang sekarang mulai tidak lagi mengisi
struktur pembangunan di Indonesia. Jamaah yang berbahagia, bueyan tentang generasi Z ini sangat luar biasa. Bueyan tentang isu tentang bonus demografi dan Indonesia emas 2045 itu sangat luar biasa. 20 tahun lagi apa yang harus kita lakukan kalau pada saat kesempatan kita untuk menikmati, mengakses pendidikan yang murah semakin kecil. Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk membudayakan manusia. Tetapi karena kepentingan, persilangan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, maka pendidikan bisa menjadi sebuah alat yang sangat kejam untuk memilah-milah manusia menjadi manusia yang punya budaya dan manusia yang tidak punya budaya. Pemanfaatan robot mulai memasuki relung kehidupan yang lebih luas, mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, teknologi, dan olahraga. Jamaah salat Jumat yang mulia, perkembangan kecerdasan buatan menyisakan dua masalah besar, yaitu pertama, pemanfaatan robot dilengkapi dengan sistem pakar yang dalam kondisi tertentu dapat mengambil keputusan, memerintah dan mengendalikan suatu proses sehingga lama-kelamaan mengambil alih peran manusia. Dan kedua, bagi negara berkembang dengan bonus demografi yang seperti kita rasakan di Indonesia, penambahan pekerjaan manusia oleh robot boleh jadi dapat mengancam beberapa sektor pekerjaan yang selama ini masih mengandalkan tenaga manusia. Kita masih bangga 5 tahun yang lalu kalau kampus kita punya sebaran mesin ATM. Bahkan dulu banyak calon mahasiswa yang mengukur kehebatan perguruan tinggi pilihannya itu dengan menghitung jumlah ATM yang terpasang di kampusnya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sudah sangat jarang ATM itu digunakan sebagai mestinya. Sekarang anak muda kita lebih suka menggunakan QRIS yang ternyata itu dikhawatirkan oleh negara adidaya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah telah melimpahkan rahmat kepada manusia dalam bentuk kecerdasan, akal, dan kemampuan berpikir sistemik. Rahmat Allah inilah yang seharusnya digunakan manusia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai khalifatullah fil ard, manusia dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu lewat ilmunya manusia dapat meningkatkan penghambaan diri kepada Allah, ataukah menuruti nafsu dunianya sehingga manusia menjadi rusak nomor wahid di muka bumi. Seberapapun kemampuan manusia, seberapapun kemajuan teknologi, itu hanya sekedar alat atau tool untuk memudahkan manusia mengarungi kehidupan di muka bumi. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua, bermanfaat atau membahayakan. Bermanfaat atau berbahayanya teknologi sangat bergantung kepada manusia yang menggunakannya. Akankah teknologi dapat meningkatkan manusia dalam berbuat makruf, atau justru teknologi menjadi alat kenistaan dalam meningkatkan kemungkaran di muka bumi? Ada 3 negara besar, diantaranya Jepang, yang 3 tahun yang lalu sudah mulai meninggalkan revolusi industri keempat. Mereka sudah masuk ke dalam revolusi industri kelima, yaitu social engineering. Mereka mulai kembali mengagungkan budi pekerti. Mereka mulai lagi mengangkat kearifan lokal budaya Jepang untuk dipraktekkan di dunia sehari-hari. Ternyata ada faktor keempat yang selama ini kita lupakan, yaitu revolusi industri keempat telah menghilangkan nilai-nilai humanistik yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdu rabbi waskuru, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan karya manusia atas rahmat Allah dalam bentuk organ otak yang memiliki kemampuan berpikir sebagai landasan cipta, karsa, dan karya manusia. Tetapi di sisi lain, manusia memiliki sifat berlebihan, sehingga pada kondisi yang paling menyedihkan, melalui ilmu pengetahuan dan teknologinya yang diciptakan manusia, manusia justru lebih mudah bersifat angkuh dan merasa menjadi makhluk paling perkasa di muka bumi ini. Oleh karena itu, iman dan ketakwaan menjadi pegangan penting bagi kita untuk mengarungi kehidupan modern yang telah terjebak oleh kehebatan ilmu dan teknologi manusia yang mulai menghilangkan nilai-nilai insani. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.